Bapak Ibu, umat beriman yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini kita memasuki minggu pertama masa Prapaskah. Sebagai orang Kristen, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena tiap tahun kita diberikan kesempatan untuk merayakan atau juga menjalankan dan merenungkan peristiwa sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Masa Prapaskah yang kita lalui pada tahun ini cukup unik dan menantang, tetapi juga memberikan satu kekuatan dan kepercayaan kepada kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam masa-masa yang sulit seperti ini. Sejak tahun yang lalu hingga tahun ini, kita merayakan masa Prapaskah ini atau juga nanti dengan masa Paskah, masa kebangkitan Tuhan, dengan situasi yang serba tidak mengenakan. Pandemi COVID-19 ini masih terus berlanjut dan kita tetap berada dalam situasi dan kondisi ini. Namun kita tetap percaya bahwa Tuhan tetap hadir dan menjumpai kita dalam situasi dan kondisi yang bagi kita manusia sulit untuk dimengerti. Pada masa Prapaskah ini kita semua juga diajak untuk kembali merenungkan, kembali ke dalam diri kita sendiri untuk bertanya sekaligus juga merefleksikan apa yang telah terjadi selama setahun yang telah lewat ini. Masa Prapaskah menjadi masa di mana kita betul-betul masuk ke dalam diri kita sendiri, betul-betul menyadari kesendirian kita di tengah dunia yang sedang berkecamuk dengan pandemi COVID-19 ini. Kita telah dilatih dalam setahun ini untuk hidup dalam tanda petik sendiri, karena kita tidak mau juga merugikan orang lain dan merugikan sanak saudara kita dengan tindakan-tindakan yang mengakibatkan orang lain juga memperoleh virus yang sedang tersebar ini. Kita semakin percaya bahwa dalam situasi ini kita diingatkan oleh Tuhan bahwa sering, atau yang lebih tepat, kita kembali pada diri kita sendiri, karena itulah yang dimaksudkan dalam masa Prapaskah ini, untuk kita melihat lagi apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita lalui dalam proses hidup kita sebagai manusia. Dalam bacaan pada minggu Prapaskah yang pertama ini, khususnya bacaan Injil, kita diajak untuk merefleksikan bagaimana Tuhan Yesus itu digodai oleh iblis di padang gurun. Kita tahu lewat bacaan, lewat berita yang kita dengar, atau mungkin pengalaman-pengalaman kita tentang padang gurun itu sendiri, bahwa memang di sana tidak ada apa-apa, mungkin juga pohon tidak ada, air susah, dan segala sesuatu. Dan Tuhan mau menyendiri dalam padang gurun selama 40 hari itu. Dan dikatakan dalam Injil Markus yang kita dengarkan pada hari Minggu ini, Tuhan dicobai juga oleh iblis dalam masa 40 hari itu. Perjalanan padang gurun mengingatkan kita juga akan perjalanan besar bangsa Israel yang keluar dari Mesir dan melewati padang gurun selama 40 tahun. Yesus dicobai di padang gurun selama 40 hari. Dan kita juga dalam masa Prapaskah yang akan kita lalui dalam 40 hari ini akan juga menjadi padang gurun tersendiri dalam hidup kita. Tetapi kita juga menyadari bahwa perjalanan selama setahun ini dalam masa pandemi kita artikan juga sebagai perjalanan padang gurun kita, di mana mungkin kita merasa kesepian, kesendirian, sengsara, ataupun kita merasa segala sesuatu dalam hidup kita tidak berarti lagi dalam masa ini, karena semuanya itu kita lakukan dari rumah. Kita tidak bisa kemana-mana, kita tidak bisa bebas lagi sebagai orang yang normal dalam hidup bersosial, bermasyarakat, karena kita saling mencurigai. Dan saya pikir itu juga tidak terlalu salah,
Karena kecurigaan-kecurigaan itu juga sebenarnya mau menyelamatkan kita dari pandemi yang sedang ada ini. Kita mulai mencurigai orang, apakah dia membawa virus, ataukah kita juga sendiri mencurigai diri kita sendiri, apakah ketika kita bertemu dengan keluarga kita pun membawa virus itu. Semua kita serba tidak tahu. Dan untuk itu, pada masa yang baik ini, pada masa Prapaskah ini, kita kembali ke dalam diri kita sendiri. Kita menanyakan segala sesuatu, dan yang paling penting kita bertamu pada diri kita sendiri sebelum kita bertamu pada orang lain. Masa Prapaskah ini juga mengajak kita, terutama dalam kaitannya dengan padang gurun hidup kita, untuk semakin melihat karya Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Yesus dicobai di padang gurun selama 40 hari dengan segala macam yang terjadi di sana. Kita tahu bahwa sebelum dia memulai seluruh perjalanan karyanya itu, Yesus ini dicobai. Tetapi kita bersyukur dan sungguh-sungguh menyadari bahwa Tuhan boleh melewati hal-hal yang besar itu dalam padang gurun ketika dicobai, lalu dalam karya dan perutusannya di tengah-tengah umat pada waktu itu, dia dengan mudah melewati setiap perjalanan rintangan yang dihadapinya. Maka Tuhan telah lebih dahulu dicobai oleh iblis di padang gurun dan melewati itu dengan baik, lalu juga dalam karya dan perutusannya melewati segalanya dengan baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, kita mungkin merasa bahwa kita juga mengalami padang gurun dalam hidup kita. Ada saat-saat di mana kita betul-betul jatuh. Ada saat-saat di mana kita betul-betul tidak mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Mungkin saja ekonomi kita mulai terpuruk. Mungkin saja karena situasi ini kita mulai bertengkar dengan saudara kita, dengan istri, dengan anak, dengan keluarga besar kita. Karena hal-hal yang sebenarnya dulu kita nikmati sebagai sebuah kesenangan, sekarang mulai berkurang karena pandemi ini. Atau juga dalam urusan-urusan bisnis, mungkin dalam usaha-usaha kita mulai mengalami penurunan dan kita mulai stres, kecewa, merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Perjalanan padang gurun Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk selalu sabar menjalani atau melalui proses yang sedang kita lalui, baik itu susah maupun senang. Tuhan Yesus mengajarkan kita bahwa ketika kita boleh menerima padang gurun dalam hidup kita, malaikat akan melayani. Seperti Tuhan Yesus sendiri dilayani oleh malaikat selama 40 hari di padang gurun itu. Dan kita selalu percaya bahwa Tuhan akan selalu mengirimkan kita Roh Kudus-Nya untuk menguatkan, memberikan kita kekuatan dan menyegarkan iman kita di masa-masa sulit seperti ini. Soal penderitaan dan kesengsaraan, atau mungkin juga rasa tidak enak dalam diri kita karena kita sering mendapat musibah, atau juga persoalan-persoalan yang sering ada, saya mengajak kita untuk kembali merenungkan kisah hidup Ayub. Kita tahu kisah Ayub dalam cerita yang panjang itu, bagaimana Tuhan memberikan dia penderitaan yang dia sendiri tidak pernah berpikir tentang itu. Bahwa dia merasa hidupnya itu baik saja, segala sesuatu dilakukan dengan normal saja, tetapi kemudian dia mendapat suatu musibah besar dalam hidupnya. Segala sesuatu yang ada dalam hidupnya itu hilang. Dan kita percaya bahwa perjalanan Ayub itu juga mungkin menjadi perjalanan kita masing-masing dalam hidup kita ini. Tetapi yang menarik adalah ketika istri Ayub mengatakan kepada Ayub untuk memberontak terhadap Tuhan karena kesengsaraan dan penderitaan yang dialami. Tetapi Ayub menjawab demikian, apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Allah, tetapi lalu menolak apa yang buruk? Apa
Apakah ada juga dalam hidup kita, kita sering lebih senang, lebih menikmati hal-hal yang baik, yang menyenangkan kita, tetapi kemudian mempersalahkan Allah dalam seluruh penderitaan kita. Ayub mengajarkan kepada kita tentang satu peristiwa iman, bahwa dalam akhir cerita itu dia mengatakan bahwa jika dulu saya hanya mendengar tentang Engkau ya Tuhan, sekarang melalui penderitaan dan kesengsaraan ini saya melihat langsung kebaikan. Apakah kita juga mengalami peristiwa hidup seperti Ayub itu? Bahwa dalam seluruh peristiwa penderitaan yang kita alami, kesengsaraan yang kita alami, ada jalan terbuka yang dinanti-nantikan juga, yang telah disiapkan oleh Tuhan sendiri. Bahwa mungkin dengan peristiwa itu kita semakin dekat dengan Tuhan, mengenal Dia secara lebih mendalam, mampu melihat karya-karya yang nyata, baik kecil maupun yang besar dalam hidup kita, serta merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan yang akan kita alami. Semua kita dalam masa yang sulit ini, dalam penderitaan, dalam kesengsaraan ini. Masa ini menjadi masa juga pencobaan bagi kita, seperti Yesus yang dicobai di padang gurun. Maka iman kita juga ini perlu dihidupkan untuk menjadi yakin bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, seperti pengalaman Ayub dan seperti pengalaman Tuhan Yesus sendiri di padang gurun. Allah Bapanya tidak pernah meninggalkan Dia sendiri. Bapak Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, pada akhirnya saya mengajak kita sebagaimana yang tertuang dalam pesan Prapaskah Paus Fransiskus, agar kita dalam masa Prapaskah ini semakin percaya pada penyelenggaraan Tuhan dalam hidup kita, tetapi juga kita diajak untuk semakin mengasihi sesama, dan yang paling penting pada saatnya kita juga memperbaharui diri kita lewat sikap dan perbuatan kita. Semoga masa Prapaskah ini menjadi kesempatan untuk kita semakin hidup dalam Tuhan dan mempercayakan seluruh kehidupan dan peristiwa hidup kita pada Allah Sang Penyelenggara hidup.